Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammadi wa ma wala amma ba'd. Puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang mana berkat nikmat yang Allah berikan kepada kita semua, kita dapat bertatap muka melalui via Zoom pada malam hari ini. Dan alhamdulillah tak terasa ternyata ini sudah masuk pada sesi ke-14. Nah, yang mana materi pada kali ini adalah ISPA. Sebelum memasuki materi kita, tak lupa yang kami hormati Ketua Yayasan Gria Sehat Istana Al Ustadz Burhanuddin Mojokerto. Kemudian yang kami hormati pula para trainer yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu, dan yang kami banggakan para peserta latihan ahli utama, latihan bekam, yang insya Allah bulan April selesai. Nah, kemudian bulan Mei itu awal itu uji kompetensi tulis dan kompetensi praktek, insya Allah. Baik Bapak Ibu sekalian, di kesempatan berbahagia ini materi yang akan kita bahas yaitu ISPA. Nah, tentu Bapak Ibu sekalian sudah familiar dengan kata ISPA. Mungkin ada kepanjangan dari ISPA itu yaitu infeksi saluran pernapasan. Sebelum kita masuki materi, tentunya agar tidak melebar kemana-mana, kita akan sampaikan kepada Bapak Ibu sekalian yang kita bahas pada malam hari ini berkaitan dengan pengertian ISPA, kemudian jenis ISPA, faktor ISPA, gejala ISPA, lalu titik bekam ISPA. Apa itu ISPA? ISPA adalah infeksi saluran pernapasan hanya akut. Ini merupakan penyakit saluran pernapasan, baik itu saluran pernapasan atas maupun saluran pernapasan bawah. Biasanya ini penyakit menular. Untuk jenis ISPA ini terbagi menjadi 3. Ada namanya ISPA akut, ISPA kronis, kemudian ISPA periodik. Jadi dari 3 ISPA ini yang berat itu cenderung kepada ISPA akut. Nah, apa itu ISPA akut? Tentu kan kita bertanya-tanya, ISPA akut itu yang bagaimana? Nah, ISPA akut ini biasanya datang secara tiba-tiba, kemudian berlangsungnya singkat. Umumnya itu beberapa hari hingga sampai 2 minggu. Itu ISPA akut. Nah, biasanya kalau udah ISPA akut ini bisa membawa kepada kematian kalau ISPA akut. Kemudian ISPA kronis. Kalau ISPA kronis ini kondisi pernapasan yang berlangsung
selama lebih dari 3 bulan. Nah, kemudian sering kambuh dalam jangka waktu yang lama. Biasanya lebih dari 2 tahun. Nah, kalau ispa kronis ini cenderung menyerang pada anak-anak. Anak-anak itu sangat gampang sekali tercemar oleh penyakit ispa kronis. Kemudian kalau ispa periodik ini merupakan jenis infeksi saluran pernapasan yang terjadi secara berulang-ulang dalam rentan waktu yang tertentu. Biasanya sekitar 4 episode. Nah, itu Bapak Ibu yang berkaitan dengan jenis dari ISPA. Kemudian tentunya kita perlu tahu faktor terjadinya ISPA. Kok bisa sih terserang penyakit yang namanya ISPA? Nah, maka kita perlu mengetahui indikasinya apa. Gitulah. Gara-gara apa kok tiba-tiba kena terserang penyakit namanya ISPA? Yang pertama yaitu terpapar virus atau bakteri. Yang kedua itu sistem kekebalan tubuh melemah. Yang ketiga itu lingkungan yang tidak sehat. Yang keempat kurang istirahat atau kurang nutrisi. Yang kelima faktor usia. Yang keenam riwayat penyakit saluran pernapasan. Memang punya riwayat ya sebelum mengalami penyakit ISPA berat ya, ISPA kronis, ISPA akut sudah punya gangguan di saluran pernapasannya. Nah, jadi sangat rentan sekali terserang oleh penyakit infeksi tadi. Apalagi diserang dengan virus ya. Kemudian yang ketujuh ada kontak langsung dengan orang yang sakit. Nah, karena ini termasuk penyakit yang menular, nah, maka kemungkinan besar akan terpapar. Kemudian yang terakhir itu faktor cuaca. Jadi ada 8 faktor yang menyebabkan terjadinya ISPA, infeksi saluran pernapasan. Lanjut, gejala. Nah, ini biasanya orang-orang yang terkena penyakit ISPA atau infeksi saluran pernapasannya itu dia akan menderita atau mengeluhkan. Yang pertama, badannya terasa pegal. Kemudian ada juga yang merasa demam, batuk tentu. Kemudian sesak nafas tiba-tiba. Yang kelima, intensitas sesak nafasnya yang berat. Nah, sesak nafasnya sampai berat. Ngambil nafas itu sangat berat sekali. Kemudian yang keenam, dada terasa berat. Kayak ada yang beban lah di dadanya itu. Terasa kayak ada yang menekan. Kemudian tentu akan merasa gelisah. Hidung tersumbat, kemudian batuk. Lalu miring ke kanan, ke kiri tentu tetap tidak nyaman lah. Kemudian pilek, suara nafas terdengar kasar, kemudian tenggorokan sakit, susah menelan. Nah,
dan biasanya juga akan sakit kepala atau pusing. Kemudian yang terakhir yaitu mengalami pembengkakan atau warna merah pada tenggorokan. Jadi iritasi karena sering batuk terus, akhirnya iritasi. Masuk kepada titik bekam yaitu ISPA. Titik bekamnya yaitu kahil, kaki vein, kemudian jantung, paru-paru, kemudian tembusan ulu hati belakangnya ya, kemudian dada, letter bisa T atau Y ya. Nah, kemudian tengah dada, ulu hati. Nah, baik Bapak Ibu sekalian, mungkin sampai di sini. Mari kita sama-sama diskusikan berkaitan dengan titik ISPA. Pak Nuri, nah di sini ada Pak Nuri yang hadir. Pak Nuri mungkin sudah pernah menangani pasien ISPA belum ini? Kalau pasien keluarga sudah, cuman yang tak ambil katif kahil, katif vein, sama dada depan. Untuk paru belakang kemarin belum. Tapi waktu ambil dada depan itu cuma atas, bawahnya enggak, cuma 1, 2, 3. Sudah cukup, biasanya langsung enteng, tiga titik, tapi pakai kop besar ya. Berarti Kop ini besar. kayak di slide itu yang bawah 3 ini. Oh ya, kayak gitu. Cuman posisinya di tengah itu agak turun dikit gitu. Ya. Saya juga pernah, untuk diri sendiri juga pernah waktu kemarin usumi banyak sesak napas kemarin, juga enak longgar juga. Tapi ke Ya, pasien kalau belum, pasien-pasien yang lain. ke pasien yang lain ada satu saja sih yang juga sama, 1, 2, 3 juga sama gitu, tapi belakang semua. Karena kan saya kalau untuk punggung pokoknya fisiknya kelihatan mau, biasanya ambil semua. Ya, ya, ya. Berarti satu punggung sampai bawah biasanya gitu. Itu aja. Oke. Mungkin Pak Farid, Pak Farid. Pak Farid mungkin masih di jalan ya. Mungkin ada pertanyaan Pak Nuri berkaitan dengan Ini mau tanya Ustaz, kalau dari gambar yang di slide itu kan ada titik, ini kan titik 5 ya, bukan 3 tapi 5 ya, 5 titik ya. Ini pakai kop kecil-kecil berarti ya untuk depan, titik depan. ya, boleh kecil, boleh besar. Yang penting medannya muat Pak. Ya. Sama untuk yang titik dada ini, tengah kan 2 sama 1 di ulu hati ya. Kalau untuk ulu hati ini kan saya pernah dengar juga, ada di bagian ulu hati itu ada apa ya, cairan apa sih? Saya lupa. Yang fungsinya untuk termasuk ke imun kita lah, itu gimana? Itu ada triknya atau memang
gimana? Mungkin bisa dijelaskan. Untuk tarikannya di, di area depan itu tidak seperti yang di punggung. Jadi tarikannya itu kalau di punggung itu 2, maka yang di depan 1. Oh, pelan saja ya. Ya, Termasuk yang atas ini ya. nah yang di sini dan biasanya paling banyak daerah sini. Ya. Yang lainnya itu enggak. Fungsi dari depan ini sebenarnya penyeimbang. Ini Bang saja. Yang diutamakan di belakangnya. Karena kalau apa namanya yang di belakang enggak diambil, malah apa yang di depan saja itu efeknya malah kurang. Apalagi kalau di ulu hati ambilnya cukup 1 sedotan aja. Nah, yang penting keluar darahnya. Memang kalau 1 sedotan waktu yang kita butuhkan cukup lama daripada penarikan yang 2 atau lebih. Gitu Pak Nuri? Mungkin ada Ya feedback. untuk apa tuh efek samping berarti bisa bisa diredam mungkin dengan tarikan tadi ya. Yang untuk terkhusus yang di tengah-tengah ini kan ada efek samping lah untuk yang bagian tengah ini. Ya, tidak Ya. apa-apa. Itu namanya metode kehati-hatian. Ya. Terima kasih. Sama kayak di lutut, kemudian belakang telinga, itu kan kita tidak bisa langsung full tarik, itu tidak bisa. Maka metode kehati-hatian itu perlu sekali. Kalaupun kita tidak mampu apa namanya merasakan sakitnya bagaimana, langsung tanya ke pasien bagaimana, sakit apa tidak. Kalau kesakitan, maka kita kurangi sedotannya, tarikannya itu. Dan kalau yang perempuan malah apa namanya agak 1 kali sedotan itu sakit, maka setengahnya begitu. Kalau perempuan. Kalau instrumen yang ada di slide ini, nah ini kan ada foto praktek. Foto praktek, ada motif bunga. Nah, ini motif bunga. Ini motif bunga sama. Tujuannya untuk paru-paru juga sama jantung. Lebih menekankan, menitik beratkan pada paru dan jantung. Atau mau pakai apa namanya instrumen yang ada di sebelahnya juga bisa. Untuk kop itu bebas. Mau pakai kop yang kecil itu akan terasa sakit kalau di depan. Nah, kalau dia pakai kop besar, insya Allah akan terasa nyaman, tidak sakit ya. Untuk ISPA ini, titik ISPA biasanya pasien yang kena COVID diambil titik ini juga akan terasa enteng dan nyaman, langsung clear sakitnya. Mungkin apa namanya eh, eh, Pak Burhan bisa menambahkan pengalamannya berkaitan penanganan pasien ISPA. Assalamualaikum, Ustaz Burhan.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lagi sibuk nih. Mboten. Santai. Mungkin punya pengalaman khusus atau unik berkaitan dengan ISPA. Kalau yang unik enggak lah. Standar aja biasa. Datang dalam keadaan batuk, enggak henti-hentinya. Kemudian ya titiknya seperti itu. Saya bareng depan belakang. Alhamdulillah pulang sudah reda. Alhamdulillah. Seperti itu. Depan belakang itu bareng, ambil bareng gitu aja. Tapi nanti biasanya yang depan nggak begitu keluar banyak darah. Mungkin kalau memang ada permasalahan di paru nanti biasanya anginnya berlebih. Atau angin darahnya atau embunnya berlebih nanti. Biasa seperti itu. Ya begitu, standar aja pengalamannya. Nggak ada titik yang khusus, nggak ada. Terima kasih. Mungkin Bu Sukma ada pengalaman unik. Kalau saya, alhamdulillah, ISPA ini banyak berhasilnya daripada enggaknya ya. Tapi ya itu, ngekopnya itu muka belakang biasanya tak barengkan. Muka langsung tembus belakang, jadi enggak belakang dulu baru depan, enggak dibarengkan sekalian. Tapi ya cuma di bagian ulu hati ke atas. Nanti kalau yang mau bekam di lain-lain nanti setelah itu. Biasanya orang ISPA ini badannya dingin ya. Dingin. Nanti kalau dia sudah menghangat terus banyak sekali angin yang keluar nanti kalau di bekamnya itu. Kebanyakan pengalaman saya begitu. Ya. Itu setelah dibekam dia mulai menghangat terus batuknya reda. Oke. Berarti posisi membekamnya dalam keadaan pasien duduk. Duduk, iya. Biasanya saya didudukkan, muka belakang langsung tembus, ambil yang titik keluh dengan yang titik punggungnya itu. Langsung sekali. Setelah itu kalau mau melanjutkan di titik lain, baru semua dilepas dulu, baru titik lain. Atasi permasalahan yang utama dulu maksudnya. Ya. Biasanya kan sesek, kalau orang ISPA itu biasanya sesek. Kalau disuruh tengkurap atau disuruh terlentang begitu, sesek begitu loh. Kalau duduk enak. Ya. Oke. Nonton. Kalau saya. Monggo, coba Bu Eni pengalamannya pripun? Bu Eni mungkin pernah menangani pasien ISPA unik atau berkesan lah. Iya, kemarin itu sebelum puasa itu ada pasien sesak nafas itu karena kena debu. Setelah saya bekam itu dari bekam pertama sampai kedua itu enggak pernah sesak. Terus dari kedua ketiga itu pernah kambuh sekali. Tapi titiknya ya kayak seperti ini yang di flat ini. Iya. Terus sampai sekarang alhamdulillah sudah enakan katanya. Masih usia muda, masih SMA kelas berapa itu.
SMA. Yang pertama itu banyak darahnya, Hmm. terus kedua berkurang, terus ketiganya banyak lagi. Mungkin karena malamnya kambuh, jadi saya bekam terus enak. Sampai sekarang alhamdulillah titiknya juga sama seperti ini. Nggak ada yang unik. Ada yang unik ya. Ya, rata-rata mengembun kopnya ya. Mbak Pur mungkin. Tambahan lagi Mas, kalau Eh, biasanya bro, itu bro. kalau orang gatal-gatal, orang sakit gatal-gatal, alergi begitu, itu malah saya bekam titik ispa, titik paru yang saya fokuskan. Dan dia biasanya alerginya jadi berkurang dan banyak yang sembuh. Karena ternyata pengiriman oksigen ke kulit itu kan yang ngatur kan paru-paru. Nah, kalau paru-paru bermasalah, jadi kulit gampang gatal-gatal. Gitu. Iya, iya, iya. Mungkin ada apa namanya? Jadi Kaitannya biasanya dengan tadi ya. alergi dingin kalau biasanya pagi sering Ya. bersin-bersin, kena dingin bersin-bersin, terus badan gatal-gatal, itu fokus saja di titik ispa ini, titik paru ini. Alhamdulillah, banyak pasien saya berhasil sembuh itu titik. Terima kasih. Sama-sama. Saya yang terima kasih atas tambahannya. Ini tinggal Mbak Pur ini yang mau nambah. Mbak Pur. Memang lebih parah. Ya. Iya, Mas. Berkaitan dengan titik ispa. Yang berkaitan dengan titik ispa ya. Pernah yang apa? Ada yang batuk udah lumayan lama, 2 minggu, 3 minggu nggak sembuh. Selain titik-titik ini yang udah dijelaskan ini, sama Ibu Sukma juga pernah dibilang bahwa di sebelah itu tuh 2 titik di kanan kiri. Nah di situ, walaupun di situ jadi punya ini, biar nggak perlu pakai blush on gitu, nggak ada banget. Lama sekali. Halo, ya? Gimana? Nah, itu jadi selain titik-titik itu, titik-titik ya tadi yang di sebelah titik kan udah lumayan lama batuknya. Pastilah itu di sebelah pipi. Jadi apa pewarna pipi alami jadinya lama karena bertanda merah. Kayak jadi tapi untuk mengurangi batuk pilek di pipi. Selain dari titik yang sudah di ini yang sudah ada di layar ini, selain itu ditambah sebelah hidung di pipi kanan sama kiri. Terima kasih. Terima kasih banyak Mbak Pur atas pengalamannya berkaitan dengan penanganan titik ispa. Jadi saya pernah menangani juga pasien usia berarti 5 tahun. Usia 5 tahun saya hanya ambil titik 3 titik kahil, jantung, paru bagian belakang saja. Nah, kemudian pemantikannya itu palingan 5 titik, 5 pantikan. Tek 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 tek. Nah, itu kemudian yang keluar
banyak itu adalah anginnya di titik jantung, paru, kemudian kahil. Setelah itu karena anak ini dia hampir 4 bulan batuk-batuk terus belum sembuh. Nah, maka kalau terlalu capek langsung batuk. Kemudian kena dingin, batuk. Setelah diambil titik itu, alhamdulillah anaknya langsung ceria kembali. Nah, langsung ceria kembali. Kemudian batuknya itu sudah jarang. Saya sampaikan kepada orang tuanya, ini kalau bisa dirutinkan paling tidak 2 minggu atau enggak sebulan sekali. Nah, baru beberapa waktu yang lalu membekamnya itu. Yang satu lagi adiknya usia 3 tahun, demam panas, tak bekam. Akhirnya saya bekam karena panas, saya ambil di titik lambung dan usus kecil, baru kahil 3 titik juga. Nah, alhamdulillah yang tadinya badannya panas, kepalanya panas, badannya berangsur dingin. Itu mungkin ada pertanyaan Pak Nuri. Nah, ini Pak Farid udah pamit karena dalam perjalanan ini. Sementara belum. Nggak Belum jelas. ya. Jadi kesimpulannya titik ISPA atau infeksi saluran pernapasan rata-rata menyerang anak-anak dan anak. Jadi mengambil titiknya itu cukup kalau yang 5 tahunan 3 titik saja, insya Allah ngefek. Titiknya mana saja? Titiknya kahil, kemudian jantung, paru. Kemudian kalau orang dewasa dan dia kuat, maka boleh kita ambil titik ini. Nah, kalau orang tua yang sudah berumur lansia di atas 50 tahun ke atas, maka ambil titiknya juga perlu bertahap karena kehati-hatian. Mereka tubuhnya sudah tidak sekuat seperti dahulu. Mungkin itu kesimpulan titik ISPA pada malam hari ini. Kita cukupkan nggih, berarti Pak Nuri. Nggih. Monggo. Ijenan. Atau ada tambahan lain sebelum saya tutup? Mau tanya, kalau ini kan ISPA, kalau untuk alergi kan juga kalau ISPA ya mungkin alergi dingin tadi kan masuk juga ya. Sinus, alergi sinus masuk ke ISPA juga ya? Betul. Atau mungkin ada yang lain? Sinus, bronkitis, itu semua masuk ISPA semua. Jadi yang hubungannya dengan pernapasan masuknya ke ISPA. Ambil titik itu aja. Sama ini Pak, ada tambahan. Titik resdung. 1, 2, 3. Resdung. Resdung ya. Sudah pernah tahu titik resdung? Kemarin kan sudah ini dijelaskan waktu apa tuh? Apa sih kemarin ya? Sing titik sini udah sempat dijelaskan kemarin. Materi mana kemarin lupa. Udah ada.
Ya ada itu kayaknya. Ya, Maksudnya apa itu? cuma aman dulu bukan. Ya pokoknya udah pernah jelaskan lah. Nah, ya. Nah, Ya. nah itu Oh, keluar mata kelihatannya. mata ya. Ya. Oh, jadi kalau untuk kan ada saudara alergi dingin kan dia akan itu eh, kayak gatel di ini loh, apa namanya? Sinus ya, namanya sinus ya. Ya, Gatal, berair. Itu boleh kita bisa ambil titik ispa ya bisa, untuk penanganannya. bisa. Karena itu masuk juga apa namanya dampak dari infeksi saluran pernapasan. Oh ya untuk pantikan tadi yang Pantikan depan berarti jumlahnya nggak terlalu banyak ya untuk termasuk yang dewasa juga Pak untuk jumlah pantikan. kalau yang dewasa enggak apa-apa, Pak. Ya, Mas, Sebanyak mungkin pun enggak apa-apa. Sebanyak khususnya 5 tahun aja tadi ya, yang ini yang belakang tadi yang ya, pantikan. betul. Karena anak anak kecil itu kan eh, eh, toksinnya lebih sedikit daripada orang dewasa. Nah, maka yang kita tuju itu titiknya, yang kedua itu sarafnya. Itu kan nanti kan ada darah, Iya. pemantikan darah. Nah, itu nanti ada respon saraf. Nah, di sana di titik itu. Sehingga ada respon ke otak untuk segera menyembuhkan luka tadi. Nah, sehingga imunnya akan kuat lagi. Itu tujuan dari luka pantikan untuk si anak-anak tadi. Ada lagi mungkin Pak Nuri? Mungkin cukup. Ya, kalau ada mungkin bisa sharing di grup. Nanti insya Allah akan ditanggapi. Kalau tidak sharing di grup bisa Japri. Boleh siapa saja. Ada Pak Burhan, ada Bu Sukma, ada siapa itu? Ada Bu Eni, ya, ada Pak Suwanto. Nah, banyak lah. Iya. Ini tadi Pak Suwanto, Japri menyampaikan minta maaf kalau Bu Juleha belum bisa join pada malam hari ini karena sakit. Oh, Nah, ternyata terapis bisa sakit juga. Nah, berarti manusia. Nah, lagi ditangani sama Pak Suwanto. Mudah-mudahan segera diberikan kesembuhan. Amin. Itu Bapak Ibu, mudah-mudahan apa yang kita dapatkan pada malam hari ini membawa suatu keberkahan dan manfaat untuk orang banyak. Amin. Amin ya rabbal alamin. Cukup sekian dari saya. Terima kasih. Apabila banyak kurangnya, mohon keikhlasannya. Bila itu walidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hmm, hmm. Bu ini gimana? Oh, stop. Stop.